Oke, sebentar. Oke, baik. Kita langsung mulai saja untuk aplikasi rekayasa keandalan produk dengan menggunakan metode Takuchi. Saya akan men-share contoh soalnya di dalam penggunaan metode ini. Baik, silakan nanti ini saya rekam juga nanti supaya bisa dibaca dilihat ulang seperti itu ya. Kalau tidak filenya tidak terlalu lama, kadang kalau filenya 1 jam juga agak repot saya untuk menguploadnya karena waktunya habis. Oke, sebentar. Bentar meetingnya. Oke. Saya buka dulu Excel-nya. Baik. Oke, ini dia. Ini ada soal, ada studi kasus untuk eksperimen Takuchi dalam penentuan memaksimalkan tempelan IC pada baja, contohnya ya. Ini saya ambil sumbernya dari Montgomery Douglas tahun 91, Design and Analysis of Experiment, John Wiley and Son. Nah, ini hasil uji ikatan IC ya, buat desain. Ini adalah tabel hasil uji ikatan IC. Nah, bahan perekat ini saya ambil untuk ini 1 ya, levelnya 1 semua. Untuk yang pertama L8 ini, kalau tidak salah L8 dengan 2 design 4 factor. Jadi dua level desain, hanya 2 level saja, tapi dengan eksperimen 8. 1, 1, 2, 2. Ini sudah muncul sebetulnya. Nanti kalau dimasukkan di dalam software ini sudah langsung muncul kalau kita sudah menentukan tipe dari desainnya. Misalkan Anda mau memilih tipe desain dari L8 2 pangkat 4. Nah, ini nanti akan langsung muncul N-nya ada 8, semacam ini, rumusan seperti ini. Nah, ini saya inikan dulu supaya tidak membingungkan. Eksperimen 66 2 1 2 1. Masih ingat ya ini ya? 2 2 1 1. Nah, kalau yang kita praktekkan kemarin itu kan L-nya ada berapa ya L-nya? Ada berapa ya L-nya? Eksperimennya ada berapa? Ada berapa? 8. Oke, 8. Nah, ini adalah hasilnya dari pengamatannya. Ini produknya ada 5. Jadi setiap produk yang ada di sini untuk eksperimen pertama, Anda lihat eksperimen pertama itu akan menghasilkan 5 kali uji. Jadi hasil ujinya 72,2. Hasil ujinya adalah uji apa yang namanya ini bahan perekat ya. Hasil uji perekat 73, sorry ini 73,2, 72,8,
72,2, kemudian ada 76,2. Ini saya tulis langsung, jadi belum ada persiapan, langsung buat. Saya langsung ambil studi kasusnya 7,9. Eksperimen yang ketiga, kita lihat eksperimen yang ketiga, ini adalah 80,5, 81,4, dan 82,6, kemudian 81,3, dan 82,1. Oke. Eksperimen yang keempat, 79,8, 8, 79, eksperimen kelima 85,2, kemudian 80,4, 3,6, 5,5, 78,4, 72,5. Oke, ini dia. Silakan, barangkali mau di screenshot. Nah, barangkali mau di screenshot sebagai latihan. Oke. Oke, sudah? Sudah di screen? Shoot. Sudah, Pak. Oke, sudah. Baik, kita ke mini tab-nya ya. Kita ke mini tab-nya. Oke, saya stop screenshot-nya. Oke. Kemudian saya balik lagi ke mini tab. Oke, mini tab. Nah, ini adalah tampilan mini tab-nya seperti yang dulu pernah saya jelaskan kepada Anda semua. Kita buat dulu desainnya. Nah, yaitu dengan cara mengklik start, kemudian DOE. DOE ini design of experiment. Nah, design of experiment itu nanti banyak sekali metodenya. Ada screening, kemudian ada factorial design,
kemudian ada response surface, ada mixture design, dan Takuji. Nah, ini yang terakhir, Takuji. Ini adalah salah satu metode, salah satu scope bagian dari quality control sebenarnya. Nah, di sini Anda juga bisa membuat ada regresi, ya, ada basic statistik, ya, ada normality test. Nanti mengujinya juga bisa di sini, menguji normality test, kemudian homogenitas test, reliability test, multivariate, sampai forecast. Di sini ada forecast, ya, dan yang paling sering digunakan untuk forecast yang sering digunakan untuk skripsi itu adalah ini, metode ARIMA. Nah, silahkan, banyak sekali di sini, ya, software yang bisa digunakan untuk membuat skripsi Anda, membantu membuat skripsi Anda. Ini juga digunakan oleh saya di dalam membuat tesis dulu, yaitu metode Takuji ini. Dan ini dulu cukup baru metodenya, cukup baru, sehingga pembimbing saya juga belum begitu paham untuk metode Takuji ini menggunakan. Kalau Takujinya sih paham, tapi penggunaan software ini yang tidak begitu paham, sehingga saya gampang menjelaskannya. Kemudian create Takuji design. Nah, di sini kalau Anda sudah menentukan dua levelnya, ya, dua level. Mau level berapa? Tadi kan kita di contoh soal itu kan dua level, ya, dua level desain, 3 level desain. Dua level itu tadi 1, 2 itu. Satu, kalau 3 level ya berarti nanti ada 3, 1, 2, 3 seperti itu. Oke. Kemudian kita pilih aja 2. Selanjutnya dalam number of factors ini Anda pilih 4 aja. Tadi kan ada 4 kan, ya, faktornya ada 4. Kemudian display available design ini, kita klik di sini. Nah, kemudian di bawah itu, di bawah 2 level, ini kan ada 2 level. Nah, 2 level, 2, 3 level, 2 pangkat 4, 4 level, 2 pangkat 5, dan lain sebagainya. L8 itu tadi eksperimennya ada 8, jadi kita pilih L8, 2 pangkat 7. Artinya bahwa orthogonal array-nya adalah L8, 2 pangkat 7. L8 itu eksperimennya 8 kali. Kalau mau eksperimen 32 kali juga tidak apa-apa. Jadi nanti levelnya 2 pangkat 31. Ya. Kalau ini kan tadi levelnya ada, eksperimennya ada 8. Jadi pilihlah, sehingga pilih yang kotak ini menjadi L2 pangkat 7. Kemudian pakai single level, ya, single level, tidak usah memakai mix. Ini levelnya sudah expert, jadi kita pilih yang gampang-gampang dulu saja, yang gampang dicerna. Kalau mix 2 level nanti pembahasannya masih terlalu jauh, ini bisa jadi satu mata kuliah tersendiri, ya, seharusnya. Nah, tapi pendalamannya kan harus urut-urutannya itu sebelum rekayasa keandalan atau rekayasa kualitas ini, urut-urutannya kan sebelumnya adalah desain eksperimen, mata kuliah desain eksperimen, design of experiment. Kemudian di bawahnya design of experiment itu ada pengendalian kualitas. Kemudian merujuk lagi ke belakang lagi statistik industri, merujuk lagi matematika, kalkulus. Nah, seperti itu urut-urutannya, rangkaiannya seperti itu sebetulnya. Nah, nanti kita konsepkan di kurikulum yang baru ini seperti itu. Jadi ada mata kuliah untuk akhir yang ditempuh adalah rekayasa kualitas, seperti itu. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah,
Kemudian dalam kotak tak kunci desain ini namanya kotak tak kunci desain, ini ada desain, pilih desain. Nah, di sini di bawah run itu ada pilih L8, 12, 16 dan 32. Kita pilih L8. Oke, kemudian klik OK. Oke. Nah, dalam kotak tak kunci desain itu juga ada faktor tadi ya. Setelah kita milih desain, kita memilih faktor. Nah, faktor tadi ini akan memperlihatkan kotak dialog faktor seperti di gambar ini ya. Kemudian tulis namanya menjadi perekat. Kemudian di sini B-nya menjadi konduktor. Kemudian di sini ada waktu. Dan di sini ada pelapisan. Oke. Levelnya 2. Sudah. Kemudian pilih to allow estimation of selected interaction. Kemudian kita klik ini. Nah, di sini ada variable terms, nah, ada AB, AC, AD, sampai pada kotak-kotak yang lainnya. Oke. Kemudian masukkan interaksi AB ke dalam selected term ya, ini. Kemudian kalau sudah kita klik mana ya, OK, ini nggak kelihatan OK-nya. Nah, geser, kita klik OK. Nah, kemudian dalam kotak terkunci desain faktor ini kita klik OK kembali. Oke, kemudian akan muncul layar monitor yang kembali pada kotak dialog tak kunci desain. Kemudian kita klik OK. Mudah-mudahan jadi. Nah, ini dia. Nah, inilah orthogonal array-nya, ya kan? Setelah kita lihat di sini kan sudah sama kan seperti yang ada di tabel Excel tadi kan ya. Oke. Baik. Sudah? Oke, desain ini nanti akan ditampilkan dalam worksheet baru. Ya, worksheet baru. Selanjutnya di dalam worksheet yang berisi desain tak kunci itu bisa diberi nama kolom C1, C2, C3, dan C4. Ini dengan perekat, konduktor, waktu pelapisan. Ya. Masukkan data pengamatan tadi ke dalam kolom ini C5, 6, 7, 8. Jadi ada berapa sih 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. C9. Oke. Kita klik dulu tadi datanya. Saya ambil di Excel tadi ya. Copy, kemudian ke tak kunci. Kita klik paste. Oke. Ini dia.
Beri nama kolom sini 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan tidak ada kendala di titik komanya. Oke, sudah. Kemudian kita klik start. Kemudian di OE Taguchi, kemudian define custom Taguchi design. Define custom Taguchi design. Oke, klik di sini. Kemudian dalam kotak dialog define custom Taguchi design ini masukkan variabel perekat, konduktor, ya, perekat, kemudian konduktor, kemudian waktu, dan pelapisan. Masukkan keempat faktor tadi. Nah, kemudian di bawah signal faktor, pilih untuk ini no signal faktor. Kemudian kita klik OK. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita balik lagi statistik di UE, kemudian Taguchi, dan analyze Taguchi design. Oke. Klik. Oke. Sudah? Dalam kotak analyze Taguchi design ini, kita diminta memasukkan variabel respon. Nah, ini ada respon data RIN. Nah, dalam hal ini variabel respon ini adalah pengamatan yang dilakukan selama 5 kali, sebanyak 5 kali. Oleh karena itu, masukkan ke nama C5 tab ini ya, C5 6, C7, C8, C9 ke dalam respon data RIN. Nah, oke. Selanjutnya pilih analyze. Nah, ini sudah mendekati apa yang akan kita minta. Data pada kotak analyze design analysis ini pada display respon tabel 4. Ya, ini ya. Nah, ini ada tanda untuk mengecek, yaitu signal to noise ratio atau yang dinamakan SNR, kemudian means. Nah, kemudian ya display respon tabel for signal to noise ratio dan means. Kemudian pada fit linear model 4 itu kita beri tanda cek untuk signal noise to ratio dan means. Kemudian klik OK. Kotak dialog analyze Taguchi design ini akan tampak kembali di layar Anda. Dan dalam kotak dialog Taguchi ini kita pilih term terlebih dahulu. Nah, term layar monitor ini akan memperlihatkan kotak dialog analyze Taguchi design ya, pada gambar 6 titik. Ada tabel di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah di layar monitor Anda. Oke, kemudian
di bawah variable terms ini kita masukkan ke dalam selected term itu A dan B. Dan B kita masukkan. Nah, kemudian kita klik OK. Oke, kemudian ini akan muncul lagi kotak dialog di Analyze Taguchi Design. Nah, kemudian kita klik Option. Nah, kita akan memilih, ya, kita akan memilih signal to noise rasionya itu adalah bukan nominal is the best, tapi ledger is best. Ledger is better. Ya. Kenapa? Karena kita mengharapkan level yang semakin meningkat itu akan semakin baik. Level itu artinya dari perekat, konduktor, waktu, dan pelapisan itu kan mempunyai levelnya tersendiri, sendiri-sendiri. Dan dalam hal ini adalah levelnya hanya ada 2, yaitu 1 dan 2. Satunya itu perekatnya nanti kita jabarkan di dalam studi kasusnya ini. Maka kita mengharapkan semakin levelnya itu semakin banyak, itu semakin bagus. Itu artinya sinyal to noise ratio-nya adalah ledger is better. Nah, formulanya ini, rumusannya negatif 10 kali log 10 itu sama dengan jumlah dari 1 per Y pangkat 2 dibagi N. Nah, kita klik kalau sudah. Kita klik OK. Kemudian dalam kotak dialog ini kita klik OK. Oke. Nah, inilah hasilnya. Ada banyak. Ini adalah interaction plot width. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, berarti nilai kemungkinan ledger is better itu cukup ini ya, cukup berhasil, dimana semakin besar levelnya itu semakin meningkat. Nah, ini plot SN ratio, jadi semakin min SN rasionya ini akan semakin meningkat. Dilihat dari grafiknya aja sudah terlihat, berarti semakin levelnya semakin besar, maka perakatnya ini semakin bagus. Konduktornya ada di posisi 2 semua. Nah, berarti rumusan untuk perekat itu menggunakan perekat 2, konduktor 2, waktu 2, dan pelapisan yang kedua. Nah, saya jabarkan dulu secara ini. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya selain tadi, mulai dari awal Taguchi Design, Interaction, sama Taguchi Analysis, 1, 2, 3 ya. Kita analisis satu persatu untuk interpretasi output desain Taguchi. Baik, Taguchi Analysis 1, 2, 3, 4, 5 versus perekat, konduktor, waktu, pelapisan. Linear Model Analysis SN ratio versus perekat, konduktor, waktu, dan pelapisan. Diketahui tabel Estimated Model Coefficient for SN ratio. Kita lihat berdasarkan uji taksiran pada parameter untuk S ratio SN, kita mengetahui bahwa konstanta, waktu, dan pelapisan memiliki p-value yang cukup signifikan. Nah, ini p-value-nya. P-value yang cukup signifikan.
ini berarti waktu dan pelapisan memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Ya, kita bacakan ininya dulu. Ya, saya interpretasikan ininya dulu berdasarkan p-value. Ya. Pengaruh cukup signifikan terhadap perekat baja IC, terhadap perekat IC pada baja. Keputusan konsekuen dengan output ANOVA untuk ini ANOVA untuk perekat konduktor ya. Untuk rasio SN ini bisa kita tunjukkan pada nih hasilnya. Analysis of variance ANOVA-nya ini ANOVA-nya. Nah, pada gambar ANOVA for SN rasio ini menunjukkan bagian ketiga yaitu output taksiran model dan ANOVA untuk rata-rata. Berdasarkan ANOVA untuk rata-rata variable respon, kita mengetahui bahwa faktor mana ya, waktu dan pelapisan berpengaruh cukup signifikan terhadap perekat konduktor. Perekat IC pada baja. Hasil taksiran parameter ini menunjukkan pula bahwa parameter untuk faktor waktu dan pelapisan cukup signifikan terhadap model. Nah kemudian kita itu taksirannya ya, interpretasinya. Nah, kemudian bagian keempat terdapat di sini yaitu tabel respon ini, tabel respon. Tabel respon for signal to noise ratio. Oke. Ini tadi kita sudah Oke, bagian 1, 2, 3, 4 di bawah ANOVA untuk rata-rata yaitu tabel respon untuk rasio SN dan rata-rata ya. Ini SN rasio, respon tabel dan respon tabel for min. Kita lihat ini yang berpengaruh secara signifikan. Pada tabel untuk ini signal to noise ratio memperlihatkan urutan faktor yang memiliki pengaruh terbesar. Pengaruh terbesar ini kita rankingnya waktu yang terbesar hingga terkecil terhadap kekuatan perekat IC, yaitu untuk faktor pelapisan ini, faktor pelapisan akhir, waktu, tipe, dan bahan konduktor. Jadi urutannya ini. Nah, dari yang terbesar hingga terkecil ya. Terbesar dan terkecil itu berarti waktu, kemudian perekat, konduktor, dan pelapisan. Nah, oke. Ini pada SN rasio. Begitu juga pada rata-rata, tabel respon rata-rata. Berarti yang paling berpengaruh, paling kuat itu adalah waktu, perekat, kemudian konduktor, dan pelapisan yang terakhir. Jadi berdasarkan tabel respon ini, tabel respon baik itu SN rasio ataupun for min, itu bahwa faktor waktu dan perekat ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekat baja. Ya, perekat pada baja. Oke.
Kemudian, nah, kita lihat main effect plot forming. Nah, kita bisa lihat dari data tersebut bahwa grafik ini untuk mempermudah interpretasinya. Ini kita lihat jaraknya. Nah, ini waktu, perekat, konduktor, dan lapisan. Ini rankingnya. Nah, kemudian ini interaction plotnya. Ini nanti bisa nanti bisa di copy. Oke. Jadi interaction plotnya itu juga sama, perekat dari ini kita juga lihat data of min-nya. Ya. Grafik ini untuk mempermudah. Oke. Baik. Itu interaksinya nanti silakan Anda ketik sendiri berdasarkan apa yang tadi sudah saya saya jelaskan ya. Jadi ini merupakan penjelasan secara lisan. Nah, nanti secara tertulisnya silakan Anda buat sendiri supaya apa yang tadi saya jelaskan itu bisa nyambung. Jadi Anda belajarnya melihat dan mengetik, melihat dan menulis. Baik. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Pak. Oke, itu ya. Ada pertanyaan bagi teman yang mau bertanya?